Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian yang ke-35 dari kisah hidup dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tentang kisah Perang Uhud bagian yang ketiga, yaitu tentang bagaimana Rasulullah SAW memompa semangat jihad para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sebelum pertempuran, Rasulullah SAW memberikan arahan kepada pasukannya untuk bersabar dan juga agar mereka berjuang habis-habisan. Lalu, beliau mengeluarkan pedangnya seraya berkata, "Siapa yang ingin mengambil pedang ini dan memenuhi haknya?" Beberapa orang berebutan untuk mengambilnya, hingga kemudian datanglah Abu Dujana seraya berkata, "Apa hak pedang tersebut ya Rasulullah? Engkau tebas wajah musuh dengannya hingga mereka tunduk." Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Saya yang akan mengambilkan hak untuknya ya Rasulullah," kata Abu Dujana dengan suara yang lantang. Akhirnya pedang tersebut diberikan kepada Abu Dujana. Abu Dujana terkenal sebagai seseorang yang pemberani. Apabila sudah timbul amarahnya, maka dia memakai ikat kepala merah di kepalanya. Jika demikian, maka orang-orang mengetahui bahwa dia akan berperang sampai mati. Setelah mengambil pedang tersebut dan mengikatkan tali merah di kepalanya, dia pun berjalan di antara barisan dengan angkuh. Saat itu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya itu adalah cara jalan yang dibenci oleh Allah kecuali dalam kondisi seperti ini." Pertempuran diawali oleh duel tanding. Saat itu Thalhah bin Abi Thalhah al-Abdari dari pasukan kaum musyrikin keluar menantang duel pasukan kaum muslimin. Dia terkenal sebagai tentara paling berani dari Quraisy. Karena itu kaum muslimin menahan diri hingga akhirnya keluarlah Zubair bin Awam yang langsung melompat menyerangnya bagaikan seekor singa. Tak berapa lama kemudian Thalhah tersungkur di tanah menemui ajalnya. Allahu Akbar! Rasulullah SAW dan kaum muslimin bertakbir menyambut kemenangan tersebut sambil bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi memiliki khawari dan khawariku adalah Zubair." Yang dimaksud dengan khawari adalah pengikut setia. Setelah selesai duel tanding antara Thalhah bin Abi Thalhah al-Abdari dengan Zubair bin Awam, peperangan mulai berkecamuk antara kedua belah pihak. Pada awalnya, peperangan dikuasai oleh kaum muslimin, meskipun jumlah mereka sangat sedikit. Pembawa panji-panji kaum musyrikin satu demi satu berguguran ditebas oleh senjata kaum muslimin, hingga panji tersebut jatuh dan tidak ada yang memungutnya kembali. Di sisi lain, Abu Dujana yang mendapat pedang Rasulullah SAW untuk ditunaikan hak-haknya, maju menerobos musuh dan membunuh siapa saja orang kafir yang menghadangnya. Begitu pula dengan Hamzah bin Abdul Muttalib yang berperang bagaikan singa lapar, menyerbu hingga ke tengah-tengah pasukan kafir. Tak ketinggalan, regu pemanah memberikan andil besar dalam pertempuran, di mana mereka dapat menahan laju pasukan kaum musyrikin yang dihujani oleh panah-panah kaum muslimin dari atas bukit, sesuatu yang tidak dikira sama sekali oleh musuh. Secara keseluruhan, kaum muslimin berperang dengan semangat tempur yang tinggi dan keimanan yang kuat, sehingga praktis mereka dapat menguasai pertempuran. Namun, di tengah berkecamuknya perang, musibah menimpa kaum muslimin, yaitu terbunuhnya singa Allah, Hamzah
bin Abdul Muttalib oleh seorang budak yang bernama Wahsy yang secara khusus diperintahkan tuannya untuk membunuhnya dengan janji dimerdekakan. Namun demikian, kaum muslimin tetap dapat menjaga kesolidannya sehingga kaum musyrikin sedikit demi sedikit terdesak dan banyak di antara mereka yang berguguran. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.